Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang wirausaha keluarga yang beranggotakan Faizati Sholihah B 2001-80483, Anissa Mulyahati B 2001-80485, Sylvia Wulandari B 2001-80486, Taufik Lukman Hakim B 2001-80487, Aprilia Setiani B 2001-80488, Kusumaning Tia Sitrosmi Andari B 2001-80489, Chandra Indrianti Putro B 2001-80490, dan Ida Safira B 2001-80491. Ini usaha kita lanjut atau tidak? Cemooh, terus sok suci seperti itu. Jadi kita pun enggak apa-apa, bismillah lah gitu. Ini bernama Sayur Segar, di mana ownernya adalah pasangan suami istri, yaitu Ibu Yuna dan juga Bapak Yogi. Usaha ini berada di Blitar, yang sudah mempunyai 3 cabang toko yang rencananya akan dikembangkan lagi dengan target 1 toko per desanya. Usaha ini kurang lebih sudah mempunyai 40 karyawan yang sistem kasirnya sudah menggunakan teknologi software. Ide usaha ini muncul dari Ibu Yuna setelah memutuskan untuk menyudahi bisnis sebelumnya, yaitu bisnis barang rongsok, yang kemudian disampaikan kepada Bapak Yogi, dan mereka berdua sepakat untuk fokus mengembangkan usaha sayur segar ini. Dalam tokonya menjual berbagai macam sayuran segar dan juga buah-buahan yang segar, yang tentunya dari supplier pilihan dari Ibu Yuna dan juga Bapak Yogi. Selain menjual sayuran segar dan bumbu dapur lainnya, usaha ini juga mempunyai divisi kreatif, yaitu yang gunanya untuk mengolah barang yang sedikit tidak layak dijual, tapi masih layak untuk dikonsumsi menjadi makanan siap saji, seperti asinan, sayur, gorengan, dan juga jus buah, di mana divisi kreatif ini digunakan agar untuk mengurangi kerugian yang mereka peroleh. Selanjutnya, sifat yang dimiliki oleh wirausaha tersebut. Yang pertama, percaya diri. Wirausaha tersebut merupakan orang yang percaya pada diri sendiri dan yakin pada keputusan yang diambilnya, namun tetap memiliki sikap berhati-hati dan tidak mudah puas dengan apa yang dimiliki. Yang kedua, cermat dalam melihat peluang. Dapat dilihat dari wirausaha tersebut menutup usahanya yang lama karena yakin usaha barunya memberikan prospek yang cukup bagus untuk kedepannya. Yang ketiga, memiliki jaringan yang luas. Wirausaha tersebut dapat mengidentifikasi pasar sehingga penyebaran barang bekas sangat luas, dikirim ke banyak wilayah di Indonesia. Yang keempat, tidak peduli dengan pendapat negatif dari orang lain. Wirausaha tersebut berani untuk meninggalkan bisnisnya sudah memiliki omset yang banyak dan tidak memedulikan cemoohan orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, berani keluar dari zona nyaman. Keputusan untuk mengakhiri bisnis pengepul botol minuman keras yang memberikan keuntungan yang besar dirasa cukup berat karena ini adalah bisnis yang diawali dengan penuh perjuangan dan kerja keras. Karena bisnis ini sangat bertentangan dengan ajaran agamanya, wirausaha tersebut sepakat untuk mengakhiri bisnisnya dan mencoba untuk memulai usaha baru yang lebih mendatangkan manfaat. Yang keenam, mau belajar dan berusaha semaksimal mungkin. Awalnya, wirausaha tersebut tidak mengerti mengenai bidang bisnis yang ingin digelutinya. Seiring berjalannya waktu, wirausaha tersebut mulai mengerti proses atau tahapan yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnisnya, dimulai dari survei ke pasar, mencari dan mengambil barang, serta berjualan tanpa bantuan dari orang lain. Yang ketujuh, tidak mudah menyerah. Ditandai dengan omset yang didapat dari bisnis barunya sangat jauh lebih rendah daripada omset bisnis lama. Tetapi, wirausaha tersebut tetap konsisten dengan keputusannya dan berinovasi agar omset di bisnis barunya semakin banyak. Yang kedelapan, kemampuan beradaptasi.
Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, wirausaha tersebut berhasil menerapkan bisnisnya dengan menggunakan teknologi berbasis komputer. Dan yang terakhir, solutif. Produk dari bisnis yang dijalankan, misalnya buah dan sayur yang sudah tidak layak display, tetapi masih bisa dikonsumsi, dijadikan makanan seperti lauk matang, jus buah, salad buah, gorengan, dan lain-lain yang siap untuk dijual. Selanjutnya, konsep 10D di Grab yang diterapkan oleh wirausaha tersebut apa saja? Pertama, mimpi. Ingin memperkuat sistemasi karyawan dan software untuk mengembangkan toko sayur. Dan mereka memiliki visi berbisnis tidak hanya mencari dunia saja, akan tetapi akhirat juga dicari. Jadi, jangan sampai mencari uang di dunia tetapi sengsara di akhirat. Kedua, ketegasan. Ketegasan mereka dengan meninggalkan zona nyaman dari bisnis supplier botol bekas dan menjalani bisnis baru dari nol untuk meninggalkan riba karena ingin bertawakal kepada Allah. Yang terpenting, berani maju dan mau berkembang. Ketiga, pelaku. Pertama, mereka memiliki bisnis menjadi supplier botol bekas, tetapi terdapat botol miras yang dijual. Mereka sadar bahwa itu tidak baik dan menimbulkan riba. Akhirnya, mereka hijrah dan menjalani bisnis dari nol dengan membuka toko sayuran. Keempat, determinasi. Mereka mengimplementasikan usaha mereka dengan cara one-stop shopping, yang berarti menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan pelanggan di satu tempat, sehingga pelanggan jika ingin mencari sayuran, bumbu-bumbu, ikan, ayam, dan buah-buahan semuanya ada di satu tempat, agar pelanggan tidak perlu wira-wiri seperti di pasar. Dan sayur yang tidak layak dikonsumsi di-display diolah menjadi sayur matang. Dan buah-buahan yang kurang sehat mereka jual ke divisi kreatif untuk dijual berupa barang siap makan, seperti salad buah dan rujak buah. Kelima, dedikasi. Dengan menjadi bisnis toko sayur, mereka memiliki hati yang lebih tenang, damai, dan memiliki waktu banyak terhadap keluarganya. Keenam, pengabdian. Mereka mencintai bisnis yang mereka jalani karena tidak ada unsur riba dan memiliki banyak waktu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketujuh, cermat. Menurut mereka, wirausaha harus memiliki karyawan yang ramah, sehingga para pelanggan memilih berlangganan dan menjaga kebersihan dan menyediakan produk yang lengkap yang dibutuhkan konsumen. 8. Nasib. Mereka ingin bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri dan tidak bergantung kepada atasan. 9. Uang. Menjadi kaya bukan motivator utama bagi mereka. Menurut mereka, berbisnis tidak hanya mencari dunia saja, tetapi juga mencari akhirat. 10. Distribusi tugas. Kunci sukses bagi mereka percaya kepada Allah bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang tidak baik untuk bertawakal kepada Allah, maka akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Selanjutnya yaitu bagaimana pemanfaatan waktu wirausaha tersebut sehingga bisa menjadi wirausaha yang sukses. Perlu kita ketahui, pada awal membangun usaha bisnis sayur segar, pemilik usaha sebelumnya menjadi bos pengepul barang bekas dan juga supplier botol minuman keras bersama dengan istrinya. Waktu yang dimanfaatkan pada permulaan merintis usaha bisnis sayur segar ini, pemilik usaha memanfaatkan waktunya dengan melakukan survei lapangan, yaitu untuk memahami jenis sayur yang akan dijual dan juga harga sayur di pasaran. Seiring berjalannya waktu, pemilik usaha ditawari untuk menggunakan software dalam kelangsungan usahanya oleh rekan pemilik usaha tersebut agar warung bisa lebih tersistematis. Setelah beberapa waktu memakai software dalam usahanya, pemilik usaha merasakan dampak ataupun manfaat dari penggunaan software komputer ini, yaitu pemilik usaha bisa memiliki waktu yang lebih dengan keluarganya dan juga tidak lupa memiliki waktu lebih untuk beribadah pada Allah. Karena dengan tersistemasinya bisnis yang dilaksanakan, maka pemilik usaha bisa mengurus bisnisnya melalui orang kepercayaan atau bisa mengorganisirnya dari rumah. Sehingga wirausaha keluarga ini bisa dikatakan sukses dikarenakan pemilik usaha memanfaatkan waktunya dengan baik, mengevaluasi dan juga membenahi sistem yang digunakan dalam wirausaha ini sehingga bisa tersistemasi dengan baik.
Selanjutnya, bagaimana hubungan kreativitas dan intelijensi yang terdapat dalam video tersebut? Hubungannya yaitu, usaha yang dirintis oleh pemilik tersebut adalah usaha bisnis sayur segar, yang pastinya sayur yang dijual harus tampak segar. Sebagai contoh hubungan kreativitas dengan intelijensi dari usaha yang dirintis oleh keluarga pemilik, yaitu dengan memanfaatkan divisi kreatif. Sayur dan juga buah yang dijual setelah beberapa akan terlihat sedikit layu. Maka dari itu, pemilik usaha memanfaatkan hal tersebut dengan kreativitas, yaitu membuat divisi kreatif dan juga produksi. Sayur yang setelah 1-2 hari sudah mulai jelek, yang masih layak konsumsi tetapi tidak layak untuk didisplay di warung, dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi sayur matang yang siap untuk disantap dan juga diolah menjadi gorengan. Kemudian untuk buah juga bisa dimanfaatkan dengan cara mengolah menjadi sayur buah, rujak buah ataupun jus buah. Sehingga barang yang masih layak dikonsumsi namun sudah tidak layak untuk didisplay di toko bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak dibuang dengan begitu saja. Di sisi lain, dengan memanfaatkan produksi tersebut, pemilik usaha juga menyerap karyawan baru untuk mengolahnya. Selanjutnya, eksploitasi yang dipilih oleh wirausaha keluarga ini dengan menggunakan imajinasi dan intuisi. Eksploitasi yang dipilih oleh wirausaha keluarga ini dengan menggunakan intuisi yang berbeda dari toko sayur biasa, yaitu dengan menggunakan cara one-stop shopping, yang dimana cara tersebut sangat memudahkan pelanggan. One-stop shopping merupakan sebuah ide yang diciptakan oleh pemilik untuk memudahkan pelanggan mencari barang yang mereka butuhkan tanpa harus bolak-balik seperti di pasar yang barangnya terpencar. Toko ini juga berbeda dengan warung sayur biasa, yang dimana warung biasa yang kecil, kotor, dan penjual kadang terkesan judes, sehingga pemilik menjadikan tokonya yang selalu bersih, lengkap, pelayan yang harus ramah, sehingga menjadi pilihan orang-orang untuk belanja. Toko sayur ini juga menggunakan software dalam kegiatan pembayaran, yang awalnya manual, kemudian mereka menggunakan software sehingga kegiatan belanja lebih tersistematis dan manajemen lebih diatur. Toko sayur ini awalnya display pertama barangnya sedikit sebelum membuka sebuah cabang jadi toko kedua. 6 bulan pertama, toko sudah mulai berjalan dengan omset 2-3 juta, sampai akhirnya pada bulan Agustus, omset sudah mencapai 7 juta. Imajinasi yang dilakukan pemilik dengan merubah kelemahan jadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan, di mana sayur yang masih layak dikonsumsi tetapi sudah tidak layak untuk didisplay akhirnya dimanfaatkan. Pemilik akhirnya membuat sebuah divisi, yaitu divisi kreatif, divisi produksi, dan divisi konsumsi. Akhirnya sayur yang sudah tidak layak display diberikan ke divisi konsumsi, yang kemudian divisi konsumsi menyerap tenaga kerja ibu-ibu yang akhirnya menjadi divisi dapur yang menjual sayur matang, gorengan yang langsung digoreng. Kalau buah seperti buah apel yang sudah tidak layak untuk didisplay, kemudian diberikan kepada divisi kreatif untuk dijadikan sebuah salad ataupun jus buah yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk dijual kembali. Sehingga selain menutupi kelemahan, toko juga bisa memanfaatkannya kembali. Selanjutnya, bagaimana proses kegiatan menjual sehingga membuat konsumen menjadi pelanggan? Proses kegiatan menjual yang dilakukan wirausaha sehingga membuat konsumen menjadi pelanggan antara lain: 1. Penjualan dilakukan dengan cara one-stop shopping, yang berarti toko milik penjual menyediakan segala sesuatu yang mungkin dibutuhkan pelanggan di satu tempat. Sehingga pelanggan jika mau mencari ikan, sayur, atau bumbu dapur dan lain-lain akan disediakan dalam satu tempat. Hal ini menguntungkan pelanggan karena tidak perlu wira-wiri seperti di pasar yang tempat sayur, ikan, dan bumbu dapur tempatnya terpencar. Yang kedua, toko sayur milik penjual bersih, lengkap, dan karyawannya ramah, sehingga para pelanggan memilih berlangganan di toko mereka. Yang ketiga, toko sayur mereka menggunakan software dalam kegiatan pembayaran, yang pada umumnya toko sayur lain menggunakan kalkulator atau manual, sehingga kegiatan belanja lebih sistematis. Yang keempat, sayur yang masih layak konsumsi tetapi sudah tidak layak display diolah menjadi sayur matang, sehingga pelanggan apabila ingin mencari sayur siap makan dan gorengan juga tersedia di toko. Begitu dengan buah yang masih layak makan tetapi tidak layak display, bisa diolah menjadi salad buah atau jus.
Hal ini membuat variasi toko ini menjadi lebih lengkap yang dapat memikat pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.